Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syadina Fazri Igustin di semester 5 dengan mata kuliah e-commerce. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang e-commerce, marketplace, online shop dan online store. Baiklah, yang pertama saya akan membahas electronic commerce atau e-commerce. Adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi online. Transaksi terjadi secara lebih efisien dan cepat, apalagi dengan integrasi berbagai sistem pembayaran yang semakin mudah. Adapun beberapa manfaat dari e-commerce, yang pertama, kenyamanan berbelanja ada banyak. Kenyamanan berbelanja yang dapat dirasakan oleh konsumen seperti bisa melakukan transaksi selama 24 jam, proses jual beli, proses pengiriman yang lebih mudah, dan tak terhalang oleh batasan geografi. Yang kedua, pengalaman pelanggan yang personalisasi. Nah, manfaat e-commerce selanjutnya adalah mampu menghadirkan rekomendasi produk dan penawaran yang berbeda bagi setiap orang. Artinya, e-commerce mampu membuat personalisasi pengalaman pelanggan yang semakin menambah kenyamanan berbelanja. Ketiga, global marketplace. Manfaatnya ialah akses untuk menjangkau pasar ke berbagai negara. Pelanggan dari luar negeri kini bisa membeli produk kita dengan sangat mudah. Konsumen pun kini memiliki lebih banyak pilihan karena bisa membeli produk dari luar negeri. Yang keempat, customer base yang luas. Dengan adanya e-commerce, produk kita bisa mendapatkan ekspor yang jauh lebih tinggi karena platform mereka telah memiliki customer base yang luas. Terlebih lagi, konsumen banyak telah membesarkan nama e-commerce dengan kredibilitas penjual di dalamnya. Selanjutnya saya akan bahas jenis-jenis e-commerce. Yang pertama ada business to business. Pada model yang satu ini, e-commerce adalah pihak bisnis dan konsumennya juga merupakan pihak bisnis. Electronic commerce kemudian menjual barang yang dibutuhkan perusahaan, sehingga konsumennya juga sebuah perusahaan. Yang kedua ada business to consumer. Nah, untuk model yang satu ini, pihak e-commerce merupakan pihak bisnis, sedangkan pelanggannya adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk pribadi. Yang ketiga, ada consumer to consumer, yang artinya tempat di mana penjual UMKM bukan perusahaan besar memanfaatkan electronic commerce sebagai sarana untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen langsung. Yang keempat, ada consumer to business. Pada model yang satu ini, e-commerce adalah sarana bagi seorang konsumen untuk menawarkan barang dan jasanya kepada perusahaan. Yang kelima, ada business to administration. Maksud dari administration adalah sektor publik milik negara. Nah, model bisnis e-commerce yang satu ini merupakan perusahaan yang besar memberikan layanan jasa penjualan barang ke pihak pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas marketplace. Marketplace adalah situs yang menerapkan konsep pasar tradisional dan dikemas secara online. Website marketplace berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli dengan menyediakan tempat berjualan dan layanan pembayaran. Sampai di sini dapat dipahami bahwa marketplace adalah situs atau platform yang digunakan untuk transaksi jual beli pada berbagai toko online. Adapun jenis-jenis marketplace, yang pertama marketplace murni. Ini merupakan situs jual beli yang menerapkan sistem kerjasama lengkap beserta fitur penjualan dan sistem pembayaran. Penjual dapat mengatur deskripsi dan foto produknya sendiri. Pembeli juga bisa melakukan tawar-menawar pada barang yang diinginkan. Yang kedua, ada marketplace konsinyasi. Ini jenis konsinyasi berjalan dengan sistem seperti titip barang. Penjual yang melakukan kerjasama cukup menyediakan produk beserta detail informasinya kepada pihak marketplace. Pihak marketplace akan mengurus seluruh penjualan produk dan melengkapi kebutuhan toko mulai dari foto hingga pengirimannya. Manfaat berbisnis di marketplace. Terdapat berbagai manfaat yang dapat kamu peroleh dari keberadaan marketplace. Di antaranya ada
Yang pertama, terdapat berbagai toko dan penjual yang menyediakan banyak kebutuhan seperti barang primer, sekunder, hingga tersier. Yang kedua, pendaftaran akunnya gratis, namun dapat menambah biaya untuk menggunakan fitur tambahan. Yang ketiga, sistem promosi telah diatur oleh pihak marketplace. Yang keempat, sistem jual beli telah ditetapkan oleh pihak marketplace dan tidak perlu membuat panduan untuk calon pembeli. Contoh perusahaan yang termasuk kategori marketplace adalah Amazon, Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya. Baiklah, di sini saya akan membahas perbedaan e-commerce dan marketplace. Seringkali dianggap sebagai dua istilah yang sama, padahal tidak. Meski marketplace dan e-commerce merupakan platform jual beli online, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, dari segi pengertian. Marketplace merupakan situs web pihak ketiga yang menyediakan beragam kategori produk dari berbagai penjual. Sementara itu, e-commerce adalah situs online yang berdiri sendiri untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Yang kedua, waktu dan biaya yang dibutuhkan. Dengan adanya marketplace, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar karena platform jual online telah tersedia. Kita bisa langsung membuka toko online dengan marketplace ini, jadi cenderung lebih hemat waktu dan tenaga. Sedangkan jika berjualan di e-commerce, kita membutuhkan biaya dan waktu yang cukup untuk membuat situs web jualan online. Yang ketiga, pengakuan merek. Jika memilih untuk berjualan online melalui marketplace, kita tidak perlu bersusah payah untuk membangun branding, sebab berbagai marketplace yang ada saat ini sudah cukup dikenal oleh pelanggan. Kita bisa pun memanfaatkan loyalitas dan identitas merek dari marketplace ini untuk menawarkan produk atau layanan. Sedangkan di e-commerce, kita mungkin akan membutuhkan waktu untuk membangun pengakuan merek bagi pelanggan. Situs e-commerce selesai dibuat, kita perlu mempromosikan web jualan online tersebut agar lebih banyak lagi pelanggan yang mengetahui merek dan produk kita. Yang keempat, akses kepada pelanggan. Dengan berjualan di marketplace, kita cenderung sulit untuk mendapatkan akses pada pelanggan. Jadi, untuk membangun kesadaran merek dan loyalitas, merek kita akan lebih sulit untuk dilakukan. Sementara itu, akses pelanggan dengan e-commerce dianggap lebih mudah untuk dilakukan, sebab e-commerce biasanya sudah dibuat dengan kelengkapan analitik. Dengan begitu, kita bisa menjangkau pelanggan secara langsung untuk menginformasikan penjual, rilis baru, serta tentang merek lainnya. Yang kelima, media yang digunakan untuk promosi. Di marketplace, media komunikasi yang digunakan untuk promosi pada pelanggan hanya sekadar fitur pesan. Jadi, kita hanya bisa melakukan penawaran langsung kepada pelanggan dengan mengirimkan pesan. Tidak ada akses lain yang bisa kita gunakan untuk menjangkau pelanggan sehingga cenderung lebih terbatas. Sementara itu, e-commerce memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai media komunikasi kepada pelanggan, misalnya melalui media sosial, WhatsApp, dan email. Situs web jualan online milik kita bisa berinteraksi dengan berbagai media komunikasi sehingga lebih mudah untuk memberikan penawaran pesan kepada pelanggan. Yang keenam, persaingan. Seperti yang kita ketahui, marketplace merupakan platform jual beli online yang terdiri dari beragam penjual di dalamnya. Oleh karena itu, tingkat persaingannya cenderung lebih tinggi karena ada banyak sekali toko online lain yang menjual produk serupa dengan kita. Sedangkan di e-commerce, persaingannya hampir tidak ada, karena hanya kitalah satu-satunya merek yang menjual produk atau layanan melalui situs web. Jadi, hanya ada kita sebagai penjual dan pembeli yang mengunjungi situs web. Yang ketujuh, jenis produk yang dijual. Jika kita memilih berjualan di marketplace, kita akan menemukan berbagai jenis produk yang dijual di dalamnya. Hal ini karena ada banyak sekali penjual yang membuka toko online di sana. Jadi kita bisa melihat beragam produk, merek, atau layanan. Sementara jika kita menggunakan e-commerce untuk jualan online, maka jenis produk yang dijual hanyalah produk atau layanan dari merek milik kita. Meski mungkin merek kita memiliki lebih dari satu produk, tetapi semua jenis produk tersebut ada dalam satu merek yang sama.
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas online shop atau disebut juga dengan toko online. Adalah sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung melalui WhatsApp, Instagram, maupun Facebook. Online shop merupakan toko dengan basis digital yang berdiri secara mandiri dalam mengelola usaha. Adapun manfaat dari online shop yang pertama, pengalaman belanja menjadi mudah dan praktis. Semakin berkembangnya dunia digital mengubah metode transaksi jual beli menjadi lebih efisien dan menghemat waktu, karena pembeli dapat dengan mudah memilih barang yang diinginkan hanya dengan sentuhan jari. Yang kedua, bisa membeli produk maupun barang dari tempat yang jauh. Dengan tersedianya online shop, konsumen memiliki ranah pemilihan barang yang lebih luas dan lebih jauh sampai ke luar negeri yang telah terjamin mutu dan kualitas produknya. Penjual juga lebih diuntungkan dengan tersedianya ruang bisnis yang lebih luas. Yang ketiga, dapat dengan mudah membandingkan harga barang. Dalam sistem online shop, konsumen disediakan pilihan barang dan produk yang jauh lebih variatif daripada real shop, karena online shop memiliki jangkauan akses yang lebih luas dengan adanya layanan internet dengan target konsumen yang lebih banyak. Yang keempat, kesempatan mendapatkan promo jauh lebih besar. Sengitnya persaingan di industri digital menyebabkan online shop mau tidak mau membuka berbagai penawaran menarik dalam mencari pembeli untuk belanja di toko online mereka, yang pada dasarnya gemar belanja online dengan mencari produk berharga miring di internet, berupa tersedianya kupon maupun voucher belanja yang terjadi pada event tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yang saya akan bahas adalah online store. Online store atau secara arti kata adalah toko online yang menyimpan. Toko online bisa kita ibaratkan sebagai toko nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Online store memiliki biaya untuk pembangunannya yang memang biasa mencapai lebih murah dibandingkan kita membuka toko nyata. Untuk istilah online store dalam penerapan berarti sebuah toko yang menjual berbagai macam jenis barang yang jumlahnya cukup banyak. Skalanya bisa kecil ataupun besar, namun pada umumnya istilah store digunakan untuk toko dengan skala yang cukup besar, yang pastinya barang yang dijual pada toko tersebut memiliki jenis barang yang beragam dan tidak hanya satu produk saja. Baiklah, di sini saya akan membahas perbedaan online shop dan online store. Istilah online shop dan online store memiliki kesamaan secara struktur, yaitu sebuah frasa yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah online, yang jika diartikan secara harfiah adalah keadaan di mana seseorang terhubung ke dalam sebuah jaringan dengan orang lain melalui suatu perangkat atau alat yang digunakan. Pada kata yang kedua inilah yang membedakan antara kedua istilah di atas, yaitu shop dan store. Kata shop dan store merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Inggris yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sebuah toko. Meskipun memiliki arti yang sama, namun istilah shop dan store memiliki penggunaan yang ditunjukkan untuk dua buah hal yang berbeda. Di dalam bahasa asalnya yaitu bahasa Inggris, kata shop memiliki karakteristik sebagai toko dengan skala kecil ataupun toko yang hanya menjual beberapa jenis barang atau dikhususkan untuk menjual barang satu buah jenis barang saja. Sedangkan kata store di dalam bahasa Inggris penggunaannya digunakan untuk menunjukkan toko yang memiliki karakteristik besar, dalam artian toko tersebut memiliki produk atau barang yang dijual beraneka ragam dan berjumlah banyak dengan skala yang besar. Meskipun secara makna memiliki kesamaan, namun pada penerapan dan penggunaan inilah kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Dari segi kelengkapan fitur dan layanan, marketplace memang lebih unggul dibandingkan online shop. Namun kita harus berhati-hati karena tak sedikit penjual nakal yang memanfaatkan website untuk melakukan penipuan.
Sementara e-commerce direkomendasikan bagi konsumen yang memerlukan produk asli dari produsen langsung. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan, sedikit penjelasan tentang e-commerce, marketplace, online shop, dan online store. Apabila ada terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.